Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumalihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan walidatul kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. 461 ya. Tahajjatin naru wal jannatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahajjatin naru wal jannatu. Faqalatin nar uristu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wa qalatil jannatu famali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum wa ajazuhum. Tahajjat itu kalau bahasa kita eyel-eyelan, bahasa Indonesianya yang pas, debat, ceng-cengan, ceng-cengan, ledek-ledekan. An-naru neraka wal jannatu surga. Surga neraka saling ledek-ledekan. Faqalatin nar, kata neraka, uristu bil mutakabbirin. Saya ini diciptakan untuk orang-orang yang hebat, orang-orang sombong. Orang sombong itu kan karena ada yang dibanggakan, entah karena pinternya, entah karena duitnya, entah karena fisiknya. Nah, kalau goblok sombong yang disombongin apanya? Gobloknya berarti sombong. Iya, kalau goblok karena mungkin ya karena kaya. Nah, kalau kere sombong yang disombongin apanya? Ganteng sombong pantes, kecil jelek sombong. Yang disombongin apanya? Uristu bil mutakabbirin. Saya ini dipersiapkan, diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang punya kelebihan. Karena punya kelebihan itulah jadi sombong. Wal mutajabbirin, dan orang-orang yang punya kekuatan, punya kuasa. Orang-orang yang zalim. Ini neraka berbangga. Yang nempatin saya itu bukan orang sembarangan. Orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, koruptor, orang-orang kaya ya, orang-orang pinter. Koruptor nggak ada, orang bodoh. Bodoh nggak bisa koruptor, nggak bisa korupsi, nggak ngerti caranya. Wa qalatil jannatu, sementara surga ngomong fama li la yadkhuluni. Fama tidaklah li untuk la yadkhuluni, tidak masuk ke aku. Illa kecuali du'afa'un nas, orang-orang lemah. Kata surga, lah yang masuk ke saya sama orang-orang lemah. Gak mau nyombong, gak ada apa-apa disombongnya, akhirnya gak jadi sombong. Wasaqatuhum, artinya orang-orang terhina. Kan yang menghina masuk neraka, yang terhina surga. Wa ajazuhum, dan orang-orang lemah. Ajzun, lemah. Faqala Allah azza wa jalla lil jannah, maka Allah
sampaikan kepada surga. Innama sesungguhnya anti kamu, rahmati itu adalah gambaran rahmatku. Arhamu saya merahmati, saya menyayangi, biki denganmu, dengan surga. Man kepada siapapun asya'u yang aku kehendaki min ibadi dari hamba-hambaku. Makanya dalam sabdanya yang lain bahwa Rasulullah sampaikan manusia itu masuk surga bukan karena amalnya, masuk surga karena rahmat Allah. Nah kemudian sahabat nanya, kalau kamu ya Rasul, kalau engkau ya Rasul, ya sama, saya masuk surga karena rahmat Allah. Lah kalau amalan kita amal misalnya kita umur 80 lah umpama, nanti kita dikasih umur 80. Kita mulai beramal dihitung usia 15. Berarti mulai dari usia 16 sampai 80 berarti 65 ya. 65 tahun misalnya kita berbuat baik terus gak pernah dosa, ya kita ke surga cuma 65 tahun. Lebih dari itu ya dikeluarin. Kalau kita masuk surga itu karena amal kita. Nah kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Wa qala linnar, dan Allah sampaikan kepada neraka, innama anti adabi, bahwa sesungguhnya engkau itu adalah gambaran azabku. U'adzibu biki, saya mengadab denganmu, dengan neraka itu, man asya'u, pada orang-orang yang aku kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambaku. Walikulli wahidatin, dan dari setiap satu mingkuma dari kalian berdua itu maksudnya surga dan neraka. Mil'uha, akan ada isinya masing-masing. Makanya ya ada yang baik, ada yang enggak, ya memang ciptaannya Allah dua. Kalau enggak neraka ya surga. Kalau baik semua neraka semua, nerakanya kosong. Nah kalau jahat semua, ada surganya yang nempatin siapa? Yes, makanya berimbang. Fa'amman naru, adapun neraka, fala tamtali'u, tidaklah terisi hatta yada'allahu qadamahu, sehingga Allah meletakkan qadamahu, dua telapak kakinya. Ini jangan digambarkan Allah punya telapak kaki kayak kita loh ya. Karena Allah itu sifatnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dalam ayat lain laisa kamislihi syai'un. Kalau dalam sifat 20 mukhalafatu lil khawatis. Walaupun di situ qadamahu, telapak kaki, tapi ya jangan dibayangin kalau Allah punya telapak kaki kayak kita. Alaiha, neraka, fatakulu, kemudian neraka berucap qad dua kali, itu artinya cukup. Fahunalika tamtali'u, maka disinilah isinya terpenuhi. Bahan bakar neraka yo mu'iddat, gimana ayatnya itu ya, mu'iddat lil kafirin itu, waquduhan nasu wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Bahan bakarnya neraka itu ya manusia dan batu, dan manusia itu yang terdiri dari minal mu'iddat lil kafirin. Orang yang sampai mati masih dalam keadaan kafir. Wayan zawi ba'duha ila ba'din, wayan zawi, dan memisahkan diri ba'duha ila ba'din, satu bagian ke bagian yang lain, wis menempati posnya masing-masing. Kalau memang dia kejahatannya di sini, nerakanya kelasnya ini kan masing-masing. Kalau neraka itu kan ada 7 maupun 8. 7. Nah, masing-masing ada penghuninya sendiri-sendiri. Wala yadhlimullahu min khalqihi ahadan. Wala, dan tidak yadhlimullahu, Allah mendolimi, min khalqihi, dari makhluknya, ahadan, satupun. Wa ammal jannatu, adapun surga, fa innallaha, sesungguhnya Allah, yunsyi'ulaha, menciptakan yang baru, khalqan, ciptaannya. Artinya kalau di surga itu akan selalu ada hal-hal yang baru, sehingga orang di surga nggak pernah merasa bosan.
Biar enak, kalau itu aja kan ya bosen ya. Iya. Biar enak sih enak, tapi kalau itu aja bosen. Ya, makanya ada selingannya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. 462. Taharrau. Carilah atau dapatkanlah Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Fil witri, di hari ganjil, minal ashril awakhir, dari 10 yang akhir, min Ramadhan, dari bulan Ramadan. Ini hadis yang menjadi rujukan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Nah, kalau penentuan awal Ramadannya beda kan ganjil terus ya. Nah ya kan, misalnya Muhammadiyah hari ini, hari tanggal 21 Muhammadiyah ya. Karena kita belakangan berarti kita kan tanggal 20. Lah besoknya kita tanggal 21, Muhammadiyah tanggal 22. Berarti tiap hari kan ganjil terus. Nah itu ya. Kalau penentuan awal Ramadannya beda. Kalau sama berarti kan ganjil semua, genep semua. Tapi kalau penentuan awal Ramadannya kok beda, malah tiap malam jadi ganjil terus. Ya misalnya malam ini nih, kata Muhammadiyah ganjil, kata kita genep. Besok kata kita ganjil, kata Muhammadiyah genep. Lah kalau orang yang dua-duanya berarti kan ganjil terus. Ganjil terus ya. Dapat terus berarti. Makanya beruntunglah kalau beda-beda. Itu bahasa bercandaan ini. Maksudnya begini, Lailatul Qadar itu kalau dimaknai secara luas, itu enggak kok langsung kita tongkrongin aja di malam-malam ganjil gitu kan. Artinya kenapa dirahasiakan, kenapa hanya dikasih clue-cluenya saja, agar kita selalu bersemangat ketika apalagi di akhir Ramadan. Cuman sayangnya kalau di akhir Ramadan semangatnya malah udah mulai lemes ya. Udah mau bertiket ya. Tiap malam yang dipototin HP. Mana ini ada tiket online ini. Mas RT udah mikirin servis mobil buat pulang kampung. Gus Roy malah udah nggak di sini. Udah pulang. Pak Mansur nyapa Pak Parti nyatetin orang Jakarta. Pegawai tetap. Kalau dalam keterangan Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya itu, beliau menyampaikan begini. Kalau awal Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu dilihat dari awal Ramadannya hari apa. Kalau awal Ramadannya itu hari Ahad atau hari Rabu, ini menurut Imam Al-Ghazali. Kalau awal Ramadannya itu Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 29. Kalau hari Senin, awal Ramadannya kalau hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada 21. Kalau Ramadannya itu awalnya Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 27. Nah, kalau hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 25. Kalau hari Sabtu, Lailatul Qadarnya tanggal 23. Nah, kemarin awal Ramadan hari apa? Lupa ya. Ya tinggal ntar kalau Ramadan awal harinya hari apa. Nah, kalau menurut catatan Imam Al-Ghazali, kalau hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu 29. Kalau awal Ramadannya itu Senin, Lailatul Qadarnya 21.
Kalau awal Ramadannya itu Jumat atau Selasa, maka Lailatul Qadarnya itu 27. Kalau hari Kamis Lailatul Qadarnya itu 25. Kalau hari Sabtu Lailatul Qadarnya 23. Ini menurut catatan Imam Ghazali. Apakah bisa dipastikan benar? Ya wallahu a'lam. Kita tidak tahu, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, kita hanya dikasih clue-cluenya saja. Apakah benar hari itu? Ya wallahu a'lam. Yang penting ya bersemangatnya. Cuman itu kadang asal udah segitu lah, semangatnya mulai ngendor. Padahal kalau Rasulullah SAW beliau setiap udah masuk tanggal 21 jarang di rumah. Bahkan untuk menggauli istrinya pun enggak. Itu beliau. Nah kalau kita malah udah mata ya, kalau 29 ke 20 saya pengen dihajar Gus Rai. Gaspol. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis-hadis yang berawal huruf ta. Tadawau ibadallah, fa innallaha ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-harami. Tadawau, maka berobatlah ibadallah, wahai para hamba Allah. Ini Rasulullah pernah menasehati orang-orang yang tawakal tapi salah tempat. Sakit tapi gak mau berobat. Kalau ditanya ntar kalau Allah kasih sembuh ya sembuh. Itu namanya tawakal salah tempat. Orang gak punya duit diajak kerja, enggak, ntar kalau Allah kasih duit dia punya. Nah itu orang tawakal salah tempat. Bahkan Rasulullah pernah memarahi sahabat yang tadi itu tawakal salah tempat, tapi konteksnya beda. Ketika Rasulullah lagi halakoh itu lingkaran begini dengan ngaji kayak gini. Lah ada yang baru datang masuk, ditanya, kamu tadi kesini jalan kaki atau bawa kendaraan? Bawa kendaraan ya Rasul, udah diikat belum? Lah terus kenapa? Ya saya tawakal aja. Diomelin, suruh keluar lagi, keluar. Ikat dulu itu onta atau kuda, baru tawakal. Kalau bahasa kita motor kunci dulu. Setelah dikunci baru tawakal. Lah kalau udah dikunci, tinggal masuk kok masih hilang, ya wis nasib ya. Tapi kalau nggak dikunci, kunci masih gantung di motor, ya sedekah sedekah maling. Cuman saya pernah Pak, tahun 2016 atau 2015 saya ke Ambon, tapi di pulau kecil bukan di Ambonnya. Saat itu saya disuruh khutbah Jumat di kantor kecamatan, namanya di apa ya lupa saya, Waikasar apa nama pulaunya. Nah begitu kebiasaan di Jakarta, begitu masuk kan kunci setang langsung kunci cabut kantongin. Lah kebetulan ada yang baru parkir sebelah kanan saya, Pak, insya Allah di sini aman, nggak perlu dikunci. Terus saya lihat motor satu pun nggak ada yang dikuncinya, itu masih gantung semua. Oh iya ya. Saya lihat, ya akhirnya kunci saya masukin lagi. Masa ustadznya kurang tawakal kan gitu ya, malu. Saya masukin lagi. Begitu selesai khutbah Jumat, saya ngobrol sama pengurus, Pak. Saya mau nanya ini. Tadi saya pas ini begitu. Oh iya Pak, di sini, insya Allah di sini mah nggak ada maling. Lagian kalau ada maling mau dibawa lari kemana Pak? Oh iya, di pulau. Kayak Pulau Seribu ya. Oh iya ya, iya ya. Kalau ada maling Pak, di sini mau dibawa lari kemana? Di sini ada kapal cemberangan cuman sekali sehari, itu jam 8 malam. Itu pun kalau nggak angin kenceng gitu. Badai. Nah kalau nggak badai, kalau badai nggak ada. Oh iya. Iya bener ya. Wah coba kalau di Jakarta, wah panen maling. Borong. Terus sorenya saya diajak jalan, tuh lihat Pak, hewan ternak kambing, sapi, cuman ditindik ininya, karena ini sebagai tanda kelompok tani apa gitu. Nah terus ntar kalau mau dijual Pak baru ditangkap, kalau enggak ya lepas itu. Iya, di pulau lagi mau lari kemana? Iya, enggak ya. Lah tawakal itu ya itu. Ikhtiar dulu baru tawakal. Ini Rasulullah nasihatin ada sekelompok orang yang tawakal salah tempat.
Kalau sakit nggak mau berobat, dia bilangnya ntar kalau Allah kasih sembuh ya sembuh. Malah diomelin sama Rasulullah, dawa berobat. Ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah, kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, ya kalau sakit berobat. Pokoknya saya tawakal, ntar kalau lapar juga kenyang diri kan. Sama gimana? Itu tawakal salah temen. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lam yadha'an, tidak menimpakan penyakit illa wadha'a lahu dawaan, kecuali juga Allah meletakkan obatnya. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Cuma ada yang ditemukan atau belum. Saya punya teman namanya Ustadz Iqbal. Beliau itu punya anak kelainan penyakit, katanya penyakit itu ditemukan 1.000.001 belum tentu. Setiap 2 minggu atau 10 hari itu selalu transfusi darah anaknya. Kalau udah 2 minggu nih, ibarat HP mah udah ngedrop, bocah itu lemes nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah dijalani dari bayi sampai sekarang, anak itu udah kelas 2 SMP. Tiap 2 minggu sekali transfusi darah. Saya tanya, itu peluang sembuhnya enggak? Peluang sembuhnya secara medis gimana? Enggak tahu, dokter RSCM aja enggak tahu, belum tahu. Nah terus, ya tapi saya yakin dengan hadis Nabi, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu yang membuat saya kuat, kata dia. Setiap 2 minggu sekali ke RSCM, transfusi darah, tambah darah ya, apa-apa itu? Cuci darah. Pokoknya itu mulai dari anak itu bayi, sampai sekarang kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP. Itu kalau udah ngedrop, ya udah kayak HP nggak ada baterainya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau habis itu ya sehat lagi. Itu terus lah. Beliau kalau saya tanya, yang membuat kamu kuat apa? Hadis Nabi, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma udah ditemukan apa belum? Cuma itu permasalahannya. Dan saya yakin suatu saat pasti ada, kata dia. Perjuangannya kan luar biasa ya. Sampai dulu khutbah Idul Fitri ketiduran nih gara-gara semalaman dia nyari darah loh. Akhirnya begitu nyampe rumah jam 3 atau jam 4 menjelang subuh, duduk begini ketiduran. Khutbah Idul Fitri nggak datang. Wah, pengurus masjidnya ya kelimpungan kan. Ya kalau ada badal, ada pengganti mah antang-antang aja, kalau nggak ada kan ya repot. Nah, ini dalam hadis ini juga memberikan apa ya? Semangat kepada kita ketika kita punya penyakit, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma kadang ya tadi udah ditemukan apa belum. Tapi kecuali itu satu. Ghairadain wahidin, kecuali penyakit yang satu yang nggak ada obatnya, yaitu al-haram, tua. Nah, nggak ada obatnya. Biar disemir kayak apa ya tetep aja. Tua tetap tua lagi ya. Terus gak ada obatnya itu. Iya, semua penyakit ada obatnya. Ghairada, kecuali ghairadain wahidin, kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya, yaitu al-haram. Haram, bukan haram ya, bukan karom, harum. Harum itu artinya tua. Ini Pak Idris ya. Terima kasih tua-tua ya, tua ya. Memang udah lama dipakai ya, gimana lagi. Harum. Harum. Ya makanya kalau nyebut al-muharram itu berarti orang yang tua. Kalau al-mukarram itu orang yang mulia. Tapi kalau al-muharram, orang-orang tua. Saya hormati al-muharram. Lah ya biasanya kalau mau pidato kan begitu ya. Kalau al-mukarram itu artinya yang mulia. Tapi kalau al-muharram yang tua. Penyakit tua enggak ada obatnya. Makin diobatin makin tua. Kalau dulu makainya minyak wangi, sekarang ganti minyak urut. Minyak urut. Wis gak ada obatnya Mbak, wis terima nasib ya Mbak. Yes, alhamdulillah ya Mbak.
Yang muda-muda belum tentu sampai ke usia kayak Mbah ya, Mbah ya. Iya, Pak Yosef biar ketawanya kenceng nih loh, Mbah. Amin enggak ya? Iya, nyampe apa enggak itu loh masanya Pak Haji. Sampai begadang. Iya, nyampe apa enggak di usia yang baru umur 40 lebih dikit aja kayaknya pinggang udah kerasa. Asam urat udah kerasa. Kepuasan. Ini hadis kan tadi itu menyuruh kita untuk ikhtiar baru tawakal, dan di dalam ikhtiar dan tawakal itu kita disupport oleh Nabi. Setiap penyakit ada obatnya kecuali satu, tua. Kalau yang lain mah insya Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis sahari wal humma. Rawahul Bukhari. Taro, engkau melihat al-mu'minina, orang-orang yang beriman, fi tarahumihim, dalam saling menyayangi, wa tawadudihim, dan saling mengasihi, wa ta'atufihim, dan saling berlemah lembut. Seharusnya begitu. Cuma ini kan sebentar lagi kan musim tawuran 5 tahunan ya. Iya, tawuran 5 tahunan. Tawuran periodiknya 5 tahun sekali. Tapi kalau di dunia nyata sih nggak begitu amat ya. Di dunia maya seru. Kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kama salil jasad, seperti tubuh al wahid yang satu. Berarti nggak ada wahidnya, tambahin Pak Ji. Kama salil jasadi itu doang. Gus Roy ada nggak? Nggak ada. Yang lain, mau yang lain mah kitabnya sama, tambahin wahid ya. Saya udah lihat tadi di kitab-kitab lain ada kata wahidnya. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka, apabila merasakan sakit, minhu udhun, satu anggota badan, tada'alahu, maka akan menjalar ke badan yang lain. Kalau satu tubuh pala sakit, ya badan yang lain ikut sakit. Kaki kesandung, ya mata nggak usah disuruh, ya langsung keluar air mata. Mulut tanpa dikomando langsung wow. Nah, iya kan? Seharusnya kan seorang muslim begitu kata Rasulullah. Seperti satu tubuh, kalau satu merasakan sakit, yang lain itu tanpa disuruh, tanpa diajak, langsung merasakan solidaritas. Kayak sekarang di Filipina, di Palestina. Kita secara fisik nggak bisa, secara lisan nggak bisa. Yus mentok dengan doa. Berapa Jumat yang lalu itu saya datang mau khutbah Jumat, langsung ditodong, Pak, hari ini temanya Palestina ya, nanti sholatnya langsung kunut nas. Ya, itu sebagai bentuk solidaritas. Kita mentok bisanya hanya doa. Ya kalau militer ya dengan kalau penguasa kepala negara ya dengan tangannya. Kalau diplomat ya dengan mulutnya. Kan dalam hadis Nabi kan man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa dzalika ad'aful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, nah ini kan pembantaian Zionis ke Palestina, itu kan kemungkaran. Kalau mampu falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Nah, ini kan di kepala negara yang punya kuasa. Kalau nggak bisa, fa'ilam yastati fabilisani, dengan omongan. Diplomat kan ya.
Kalau nggak mampu ya wabi qalbi ya kita ini kan dengan hati ya artinya dengan doa. Dengan doa. Tapi saya pernah baca satu tulisan kalau Palestina itu damai kiamat. Iya. Wallahu alam, saya belum temu langsung masalahnya. Damai ya. Belum ketemu langsung saya. Belum maksudnya di kitab apa belum nemu. Hanya paling dengar-dengar ketika Yahudi Palestina itu menemukan dan Israel itu berdamai. Ya. Wallahu alam, bener apa enggak wallahu alam. Saya belum ketemu masalah. Ya suratnya ya gitu loh. Orang doa kali udah Sembuh. ada kalian kamu. Tada'alahu sa'iru jasadihi, maka akan menjalar ke seluruh tubuh bisahari dengan merasa gelisah wal humma dan demam. Maka Imam Al-Ghazali dalam Ihya kalau nggak salah, beliau itu nasihati kita kan kun kal yadain wala takun kal udunain. Kun kal yadain, jadilah kita itu seperti dua tangan. Tapi wala takun kal udunain, jangan seperti dua telinga. Dua tangan itu. Kalau satu gatel ya, tanpa disuruh garuk ya. Satu pegel ya, tanpa disuruh mijeti. Tangan. Tapi wala takun kal udunain, jangan seperti dua telinga. Tinggalnya satu komplek tapi nggak pernah ketemu nih. Ya tinggal satu komplek kan ini. Satu RT kalau perlu cuman nggak pernah ketemu loh. Iya. Lah orang itu kan kadang karakternya kayak dua kuping ini loh ya. Satu komplek, satu RT tapi nggak pernah ketemu loh ini sama ini. Iya nggak pernah ketemu. Lah makanya Imam Al-Ghazali nasihatinya jangan seperti kuping, tinggal satu komplek tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah silaturahim, nggak pernah ketemu. Nah kalau tangan biar tinggalnya jauh, satu di sini kan ketemu, salaman. Satu gatel ya digarukin, satu capek dipijetin ya. Nah, tanpa disuruh, satu bawa beban berat capek ya dibantuin. Dan bisa kerjasama baik ini ya. Satu kukunya panjang potong. Ya ini tugasnya yang bersih-bersih salaman. Ini biar ini ya nggak ngiri, tugasnya belakangan. Ya nggak ngiri nih. Cuman ini tanda tangan terima duit, nanti kalau kebeli jam tangan dipakein ke kiri, beli cincin dipakein ke kiri. Artinya kan kerjasama yang baik ya. Nasihatnya Imam Ghazali begitu. Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah seperti dua tangan, tapi jangan seperti dua telinga. Dua telinga tetangga ya nggak pernah ketemu. Gimana ketemunya? Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Tazawwaju wa la tutalliqu fa inna talaqa yahtazu minhul arsyu. Tazawwaju, menikahlah. Wa la tutalliqu, dan jangan bercerai. Fa inna talaqa, karena sesungguhnya cerai itu yahtazu itu pakai tasydid ya di situ. Iya, yahtazu. Pakai tasydid kan? Yahtazu, mengguncangkan. Minhu, sebab tolak itu al arsyu, arasy. Tolak itu perkara halal tapi dimurkai Allah. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal yang dibenci di sisi Allah itu adalah cerai. Dan cerai itu mutlak laki-laki. Perempuan biar ngomong dia berjuta-juta kali, kalau lakinya nggak ngomong nggak jadi cerai. Nah, kemarin saya lihat di Facebook rame itu debat. Gimana hukumnya seandainya ada seorang laki-laki ketika keluar rumah ngakunya bujangan, apakah itu otomatis jatuh cerai untuk istri yang di rumah? Misalnya ketika duluan, ya, ditanyain, udah nikah belum? Jangan. Nah, apakah otomatis menjatuhkan status cerai untuk istri yang di rumah? Wong dia ngakunya nggak punya istri. Gimana Pak? Menurut Pak Haji. Gus Rai, pernah ngaku bujang nggak Gus Rai?
Jujur Mas. Iya. Kalau seorang yang beristri keluar rumah kemudian ngobrol ngakunya bujang. Lah orang bujang itu berarti kan nggak punya istri. Lah ketika ia mengaku seperti itu, apakah otomatis jatuh talak untuk istri yang di rumah? Enggak. Alasannya jangan-jangan pelaku yang bilang enggak ini. Enggak di depan istri, yang lain. Loh, ya para bujang. Pak Yos, apa alasannya Pak Yos? Enggak, alasannya? Nah, kalau talak itu kan langsung ke istri. Berarti hampir sama sama Pak Pardi alasannya, karena nggak ada di hadapan istri. Pak Eko sama Pak Eko? Tetapi ini juga mengakui istrinya itu kata-katanya itu kan. Niat nggak ada niatan gitu. Nggak ada niatan, yang lain. Mas RT, jangan-jangan ngaku bujangan juga. Pak Mansur diem-dieman aja Pak Mansur. Jangan. Gimana itu statusnya ayo? Oh di KTP-nya tahun 80 masalahnya lahirnya. Bikin apa? Kecamatan salah ya? Kalau cetak Hati-hati ada mereka pencatat. Dan beneran lagi kalau punya istri. Gimana? Yang punya pendapat? Kata candaan nggak bermakna itu. Perkataan nggak bermakna. Berarti nggak jatuh talak, Mbak? Enggak. Kalau dia ngakunya bujangan sama pacarnya gimana? Kan bermakna itu. Hati kan nggak bilang gitu. Cuma lesan doang. Iya. Cuma kalau urusan hakul adami itu secara fikih yang dimenangkan lisannya, Mbak, bukan hatinya. Kalau hakullah yang dimenangkan hatinya bukan lisannya. Kalau kata Gus Ray tadi nggak ada niat. Gus Ray ya. Niatnya nggak ada. Iya nggak ada niat. Nggak ada niat. Coba-coba gitu kan. Promosi sebentar. Gini, orang talak itu kan ada sorry, ada kinayah. Sorry itu artinya memakai bahasa yang jelas, nggak peduli di depan istri atau bukan. Karena tidak ada syarat orang menceraikan itu harus depan-depan begini. Ketika seorang laki ngomong dengan temennya, saya ceraiin istri saya, jatuh cerai, walaupun istrinya jauh di sana. Yang sorry itu memakai bahasa yang jelas dengan bahasa cerai, talak, pisah. Iya kan? Ini bahasa sorry. Sorry itu bahasa yang jelas dengan memakai bahasa talak, cerai, pisah. Berarti kan bisa kan? Nah, yang kedua dengan bahasa kinayah. Kinayah itu bahasa yang tidak jelas. Kayak tadi ini kan ya. Kan tidak jelas oh. Jangan kayak nah. Kan nggak jelas oh. Seperti udah kamu pulang dari sana ke rumah makmu, ini kan nggak jelas oh. Kalau udah kamu saya ceraikan saya. Nah, itu jelas namanya ada bahasa cerai. Nah, ini nggak ada bahasa cerai. Cuman tadi bilang jangan saya. Kan itu namanya bahasa kinayah. Kinayah itu artinya bahasa yang tidak jelas. Kalau bahasa yang tidak jelas seperti itu, maka tergantung dari orang yang mengucap. Kalau ada niat, udah pengalaman dia masalahnya, udah tahu hukum. Kalau ada niat, maka jatuhlah talak dengan istri yang di rumah. Tapi kalau nggak ada niat, ya tidak. Karena bahasanya bahasa kinayah. Kinayah itu bahasa nggak jelas. Kalau sorry itu jelas dengan cerai, talak. Kecuali misalnya dia ditanya, emang kamu bujangan mas? Bujangan, istri saya sono saya cerai. Nah itu jadi cerai. Iya. Nah, seandainya begitu San. Seandainya dia ngomong begitu cerai. Begitu dia pulang, ini gua mesti bayar nih. Lah ya Cina jatuhnya asal belum rujuk. Iya, jangan gitu nih. Ini kan teman
bercanda, begitu pulang, bini gua aja beno nih. Udah gitu kan. Nah iya, kalau belum ada kata rujuk, maka ya jatuhnya zina. Nah, itu repot. Kita nggak nyadarin ya. Itu Makanya bahayanya, insya Allah kita kalau zina dengan perempuan lain, insya Allah enggak lah ya. Tapi bisa jadi yang bahasa seperti itu loh, yang zina hukmi namanya, hukumnya zina. Ya tadi misalnya bercanda dengan teman-teman, mana-mana sendirian mulu, zaman bini saya udah saya cerai, umpama ya, itu cerai beneran itu. Ada bahasa cerai kan, walaupun tidak di depan perempuannya. Lah begitu pulang, hujan gede aja. Waduh, ini bahaya gitu. Hujan gede, ngeliat bininya pakai baju yang kayak jaring. Nanang. Yang begitu yang lupa itu, ya kan? Lah, yang bahaya lagi kan begitu nyampe rumah ngomong terus terang, mak kita rujuk apaan? Bisa piring terbang. Baju haram kan. Pakai baju haram. Baju dinas atau baju haram? Yang begitu tadi kan. Bajunya haram. Lah, kalau dia nggak ngomong rujuk jadinya zina. Kalau ngomong rujuk istrinya kan wah. Iya makanya ya hati-hati. Kita mulut laki-laki masalahnya. Ini masalah cerai itu kan ada di mulut kita. Oh iya, ya bercanda cuman hal-hal yang sensitif jangan dijadiin candaan. Kali nanti kalau ngobrol-ngobrol nemu ada orang yang begitu ya. Nah, kali-kali nanti kita udah tahu nih. Yang ngomong itu belum tahu. Begitu iya. pulang, Karena kita bilangnya lu jinah lo. Dia marah kata bini. Malah jawabnya di hadis Rasulullah itu kan jidduhunna jiddun wa hizluhunna jiddun. Jidduhunna iya sungguh-sungguh, jiddun ya sungguh bener kejadian. Wa hizluhunna iya bercanda, jiddun ya jadi. Itu masalahnya ya ini masalah sensitif sensitif bagi kita laki-laki. Kalau perempuan sih nggak masalah, mau dia ngomong 1.000.000 kali juga nggak ngaruh. Iya. Terus pengalaman bagi kita tahu dia. Bahaya ya kan. Ya tadi itu masa Mau ditalak. Mau ditalak katanya. baru mau berarti kan belum kalau baru mau. Kalau saya talak berarti talak. Kalau kamu mau saya talak berarti kan belum kan? Iya. Baru mau. Belum berarti ya. Saya talak, poin dapat poin. Berarti kan baru mau kan? Ketemu kecuali kalau kamu saya talak. Ya udah talak satu. Talak satu kalau 3 nih. Talak pondok. Yang bahaya kan itu ya. Maksudnya kalau zina dengan wanita lain insya Allah bisa menjaga. Cuman zina hukmi tadi itu. Padahal ya hukumnya sama-sama zina. Kalau orang perempuan ngaku udah dicerai kan itu dong. Itu balonnya maksudnya. Nah, kalau perempuan ngaku nggak punya laki, kalau perempuan nggak ngaruh. Enggak ngaruh ya. Iya ngomong 1.000.000 kali masih perawan juga nggak ngaruh. Nggak jatuh cerai masalahnya. Karena cerai itu hak mutlak di tangan laki-laki, di tangan suami. Kalau misalnya perempuan dia keluar rumah ngaku masih perawan, tapi kok gamblek semua ya. Seandainya lah dia, seandainya kamu dengan suamimu gimana? Saya mau udah cerai. Padahal walaupun belum, nggak ngaruh. Kalau perempuan hukum tuh nggak jatuh, tapi kalau laki yang ngomong, suami yang ngomong jatuh. Nah, kalau sekarang kan itu banyak kan perempuan yang nyerahin suaminya. Nah, Banyak tuh. perempuan mengajukan gugatan cerai dibenarkan dalam Islam asal memenuhi syarat. Misalnya suami tidak menafkahi lahir maupun nafkahi batin. Atau seandainya baru nikah aja langsung menuntut cerai boleh. Ketika begitu malam dibuka, ya begini aja nggak terang gini. Kayak bilang rebus. Ada aja bahasanya. Kayak bisa rebus ya. Lembek. Salah lagi naik. Nggak bisa tahiyat, ruko aja. Boleh nuntut cerai atau mungkin ada kekerasan. Atau mungkin suaminya itu pelaku dosa besar.
dan udah tidak bisa di ini, akhirnya perempuan nuntut cerai dibenarkan. Tapi kalau tanpa ada alasan apa-apa, seorang istri yang menuntut cerai kepada suami, baunya surga dan gak nyium. Itu di hadisnya banyak itu. Itu kalau tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, biasanya kalau di Indonesia kan ada mediasi ya. Berarti kan biasanya hakim kan nanya-nanya dulu apa sebabnya kamu nuntut cerai. Apa benar, kemudian pihak suami juga dihadirkan, kemudian ada saksi-saksi. Nah, kemudian hakim yang menentukan apakah jatuh cerai atau tidak. Kalau istri misalnya hanya nuntut, kalau suaminya nggak ngomong, nggak. Kecuali kalau misalnya ada iwat itu uang pengganti. Misalnya, bang, ceraiin saya, ntar saya kasih 1 M. Kata lakinya, ya udah deh, udah jatuh itu. Suaminya ngomong, ya udah deh, jatuh. Tapi ada bayaran, iwat namanya. Kalau ini bisa kawan saya sendiri nih kerja, jadi ceritanya dia kan kawin lagi nih, ya kan, nikah lagi. Ya artinya masih diurusin itu Zat, bini yang bini tua, diurusin, cuman bini tua ini nggak mau karena dia kawin lagi. Alasannya cuma gitu, dia tuh nggak mau nyerahin yang suami lakinya itu. Kalau nggak dicerai dia masih, Iya, tapi selamanya masih dia hidup. itu bikin surat cerai sendiri, gitu Zat. Sedangkan suaminya ngejerain, Secara hukum nggak jatuh. nggak jatuh. Nggak ada. Lah itu sekarang udah cerai, udah kawin lagi sama orang lain. Padahal dia nggak mau nyerahin, dia bikin sendiri surat cerainya itu yang. Nah, berarti kan pemalsuan kan. Dan nggak tahu kalau secara administrasi dia ke pemerintah nggak? Apa maksudnya ke pengadilan nggak? Ya nggak tahu deh tuh, pokoknya tuh suaminya nggak mau nyerahin, tapi dia tetap aja pengen bercerai karena alasannya dia nikah lagi gitu loh. Kalau alasan itu secara hukum tidak bisa diterima. Nah itu. Suami menikah lagi itu bukan alasan yang Dia dibenarkan. tetap nafkahin. Nah, iya. Gitu. Apalagi nafkah tetap halal. Iya. Nah, yang dibenarkan itu tadi tidak dinafkahi, Ini. terus suaminya Jadi gini, Tas, yang alasan cerai itu tadi kan karena tidak menafkahi lah salah satunya gitu ya. Nah, terus nanti kan dia mengajukan cerai di pengadilan. Kalau menurut runtutannya itu dipanggil dulu dua-duanya mediasi, hadirlah dua-duanya. Kalau umpamanya gitu ya, ini kan perempuan ini yang maju kan. Iya. Nah, dia dilakukan mediasi tapi laki-lakinya nggak datang. Nggak datang gitu. Terus? Nggak mau dia nggak mau. Nanti pas tuntutan juga laki-lakinya nggak datang juga tuh. Itu gimana itu Ustaz? secara hukum hakim tidak bisa memutuskan karena pihak tergugat tidak ada, kecuali yang misalnya ada kuasa hukum. Tapi kalau nggak ada kabar apa-apa nggak bisa. Kecuali misalnya pihak perempuan mengajukan gugatan, kemudian ada saksi-saksi, ada bukti-bukti yang membenarkan. Nah, saksi tindakannya. ada. Saksi ada, bukti ada. Misalnya bahwa suaminya ini memang udah tidak layak, udah nggak bisa nafkahi lahir batin, udah berperilaku kasar, berlaku maksiat dan lain-lain. Saksi ada, semuanya lengkap. Ya bisa. Tapi ini nggak hadir. Walaupun nggak hadir, Walaupun nggak hadir, si suami ya. Suami ini namanya ya hakim yang memutuskan kan. Hakim itu memutuskan kan sudah melalui tadi persidangan dan macam-macam, ada saksi, ada bukti dan macam-macam. Ya udah akhirnya bisa dijatuhkan kalau memenuhi syarat. Tapi kalau enggak ya udah bisa. Kalau gini saksinya misalnya dari keluarga sendiri, diolah dah seolah-olah. Nah, ya namanya apa? Iya, diolah. Iya, namanya kan pemalsuan. Termasuk orang yang memberikan kesaksian palsu termasuk dosa besar. Nah itu dari keluarganya, dari kakak sendiri. Karena Nah, iya. kakak senang. Kalau hakim kan hanya melihat bukti-bukti nyata konkret yang ada nih, alat buktinya ini. Kamu saksi siap disumpah, wallahi demi Allah. Wes dosa besar, pelaku dosa besar. Kalau itu sih nggak ada cuma omongan doang. Karena katanya ini emang udah gedemen gitu loh, karena dia kawin lagi gitu. Ya iya kalau aturan dua. ini kan masalah sensitif, masalah cerai, talak. Jadi ya kita laki-laki kan hati-hati, semarah-marahnya ya wes dibuang jauh-jauh kata-kata itu. Takutnya ya tadi. Ya udah sah. Kan boleh tadi. Lakinya nggak datang, tapi saksi kuat. Saksi kuat udah.
Ya, karena kenapa tolak itu yaitu yahtazu minhul arsyu. Aras bisa bergoncang, Allah marah ketika ada hambanya yang bercerai yang tanpa alasan yang dibenarkan. Karena biasanya kan imbas dari cerai itu kan nggak bagus ya. Rata-rata nggak bagus. Kecuali ya memang cerainya baik-baik. Karena sudah macam-macam ya tadilah. Ya, kalau tapi rata-rata orang bercerai mana ada cerai baik-baik ya. Tapi ya ada lah ya satu dua ya. Asal di anang. Asal dia manang. Kan nggak bercerai kan? Kristianti. Ya tapi kan awalnya ribut dulu kan. Kita yang tianang. Ya kan ribut dulu awalnya kan, walaupun sekarang udah baik lagi kan, tapi awalnya gitu. Karena kan hadisnya kan Abu Ghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang halal ya, tapi dibenci oleh Allah itu. Wallahu a'lam bishawab.